Tangan besar dan 5 jari di 9 langit menyusut dengan cepat, sementara lubang hitam besar yang memancarkan aura yang sangat menakutkan menjadi semakin ganas. Bahkan orang-orang di kota Zuoyuan merasakan aura di lubang hitam itu meningkat dengan cepat. Agaknya karena semakin banyak kekuatan yang terkumpul, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Namun, tidak peduli seberapa ganas dan kuatnya kekuatan di lubang hitam itu. Tetapi ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tangan besar itu. Di bawah aksi tangan besar itu, ia dengan cepat berkontraksi. Setelah beberapa napas, lubang hitam itu telah ditekan hanya dalam ukuran 1000 mil. Namun, semakin kecil, semakin ganas aura dari dalam. Pada saat ini, tangan besar di atas langit menghantam lubang hitam itu. Tiba-tiba, lubang hitam itu ditelan oleh kekuatan hisap yang kuat. Dalam proses ini, lubang hitam itu semakin mengecil. Akhirnya menjadi seukuran orang biasa. Aku terperangkap di telapak tanganku oleh tangan besar yang telah kembali ke ukuran manusia normal. Sebelum semua orang di kota Zuoyuan sempat bereaksi, tangan besar ini kembali merobek kehampaan dan menghilang ke dalam 9 langit. Lubang hitam yang mengerikan itu baru saja menghilang. Setelah sekian lama, para talenta Zuoyuan Cheng bereaksi. Mereka semua saling memandang selama sisa hidup mereka, dengan ketakutan yang masih ada, dan merasa sangat beruntung sekaligus terkejut. Lubang hitam ini mengerikan. Jika bukan karena tangan besar itu tiba-tiba muncul, aku khawatir seluruh kota Zuoyuan akan musnah oleh asap. Aku tidak tahu siapa orang kuat yang menembaknya dan alam apa yang telah dicapainya. Itu seharusnya kekuatan kerajaan suci Jiwin kita. Mereka tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini terjadi di negara ini. Akan sangat bagus jika aku juga memiliki kekuatan yang begitu kuat. Seseorang berkata dengan rasa iri. Hanya saja suaranya telah dibenci oleh orang-orang di sekitarnya bahkan sebelum dia jatuh. Diperkirakan tidak banyak pembangkit tenaga listrik setingkat itu di seluruh alam suci, dan hampir mustahil bagi Zuoyuan Cheng untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Aku tidak tahu apakah bajingan itu yang menyebabkan lubang hitam ini. Jika aku tahu tentang itu, aku pasti akan membunuhnya. Tiba-tiba, seorang pria kuat berkata dengan wajah muram. Seseorang segera mencibir, lupakan saja, lubang hitam itu sangat mengerikan, dan kekuatan orang yang menciptakannya pasti tidak buruk. Hei, aku tidak tahu apakah Murong Yu dan yang lainnya dimusnahkan oleh lubang hitam. Lubang hitam itu berasal dari pihak mereka. Aku tidak tahu apakah mereka dimusnahkan. Yang aku tahu adalah tidak ada satupun orang di Zuoyuan Cheng yang mengikuti masa lalu untuk menonton kesenangan telah kembali. Sepenuhnya dimusnahkan. Di antara orang-orang yang mengejar Murong Yu, tidak ada yang kembali kecuali Xiao Lolita dan orang-orang kuat dari kota Skyfire. Little Lori baik-baik saja, dia masih mempertahankan ketenangan aslinya saat ini. Namun, orang-orang kuat di kota Skyfire pucat, dan mata mereka berkilat ngeri. Jika bukan karena tangan besar itu tiba-tiba mengambil lubang hitam, maka mereka pasti akan mati. Hanya saja yang membuat mereka aneh adalah kali ini Li Dehe meledakkan senjata suci yang menyebabkan lubang hitam yang mengerikan itu. Artefak suci sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Apakah orang yang menembak leluhur atau leluhur kekacauan? Di kejauhan, Murong Yu muncul di kehampaan, melihat ke arah di mana tangan besar itu menghilang dengan ekspresi terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa artefak suci dapat menyebabkan bencana ini. Dia bahkan tidak berharap untuk mengarah pada orang yang begitu kuat. Kekuatan orang yang menembak harus melampaui ranah Raja Suci. Bahkan Murong Yu memiliki perasaan bahwa leluhur Huangshi dan yang lainnya yang dia temui di ruang api langit mungkin tidak dapat dibandingkan dengan orang ini. Namun, Murong Yu tidak mengetahui wilayah mereka secara spesifik. Namun, ia yakin bahwa orang tersebut setidaknya berada di wilayah leluhur. Sambil merenung, Murong Yu melihat jari-jari Tianmeng yang terputus, yang telah dibawa kembali ke dunia Hetul Woshu. Setelah mengetahui bahwa Li Dehe hendak meledakkan artefak suci tersebut, Murong Yu berteleportasi menjauh lagi dan lagi. Akhirnya, ia langsung memasuki Hetul Woshu dan berteleportasi menjauh dari tempat asalnya. Jika tidak peduli seberapa cepat ia berteleportasi, ia tidak akan secepat lubang hitam itu. Setelah ditelan, bahkan jika Murong Yu memiliki Hetul Woshu, diperkirakan ia akan hancur menjadi bubuk. Pada saat ini, jari Tianmeng yang terputus melayang dengan tenang di depan Murong Yu, seperti jari manusia yang terputus, tanpa fluktuasi kekuatan apapun.
Bahkan api langit pun hilang. Kekuatan jari yang terputus telah sepenuhnya dikonsumsi. Sejak saat itu, jari yang terputus tidak memiliki efek apapun kecuali pada seluruh tubuh Tianmeng. Pikir Murongyu, sedikit menyesal, sedikit tertekan. Kekuatan jari yang terputus telah habis, yang berarti bahwa ia telah kehilangan kartu Hall yang kuat sepenuhnya. Di masa depan, begitu ia bertemu dengan orang yang kuat di atas alam abadi, ia tidak akan lagi memiliki kartu untuk dilawan. Namun, Murongyu dengan cepat memulihkan suasana hatinya. Tianmeng menegaskan bahwa ini selalu merupakan benda asing tidak peduli seberapa kuat mereka. Sebaliknya, memilikinya membuat Murongyu lebih bergantung, tetapi dengan sedikit usaha keras. Jalan menuju latihan tergantung pada diri sendiri. Hanya ketika Anda kuat, Anda dapat menjadi benar-benar kuat. Murongyu tersenyum, dan setelah menyelesaikan suasana hatinya, ia harus memasuki buku Hetuluo. Aozu datang, namun, dia segera berhenti. Aku melihatnya melihat ke area tempat Li Dehe meledakkan artefak suci, dengan ekspresi ragu, apakah artefak suci memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu benar-benar menyebabkan lubang hitam itu. Jangan bicara tentang artefak suci, bahkan leluhur kacau teratas yang diledakkan tidak akan menyebabkan lubang hitam semacam itu. Paling-paling, itu hanya akan menghancurkan ratusan juta mil. Tetapi semakin besar jangkauannya, semakin kecil dampaknya. Pada akhirnya, itu akan menghilang tak terlihat. Tetapi lubang hitam ini semakin ganas, semakin kuat dan kuat. Murongyu baru saja muncul dengan ragu, Hetu keluar untuk menjelaskan. Mata Murongyu tiba-tiba berkedip, apakah ada masalah dengan kekosongan ini? Yah, itu tidak bagus. Pikiran itu muncul di hati Murongyu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia memasuki dunia Hetuluoshu dalam sekejap, dan kemudian berteleportasi. Tepat setelah dia berteleportasi, sebuah tangan besar dengan keras meraih dari atas 9 surga. Tetapi itu hanya menggores sebagian besar kekosongan. Induksinya begitu tajam, sebuah suara yang sedikit terkejut namun marah melayang turun dari atas 9 surga. Kehancuran itu menyebabkanku terkena serangan balik dan terluka, jika tidak, kau pasti akan mati. Aku akan mengingat ini, dan aku akan membiarkanmu hidup selama 2 hari lagi. Aku akan menyelesaikan akun denganmu setelah aku memperbaikinya. Meskipun dunia suci itu besar, tidak akan ada dirimu. Suara, tempat berdiri, berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya menghilang dari tangan besar itu. Di kota Zuoyuan, Murongyu melangkah keluar dari buku Hetuluo dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Orang yang baru saja menembak seharusnya adalah orang kuat yang menekan lubang hitam, dengan aura yang sama. Tapi mengapa dia memperlakukanku? Ditembak, apakah aku merusak rencananya? Ya, orang kuat itu pasti sedang melakukan penelitian di dekat sini. Tapi Li Dehe meledakkan artefak suci itu. Lubang hitam yang disebabkan oleh artefak suci itu pasti ada hubungannya dengan dia. Pikir Murongyu dan mengerutkan kening. Sedikit berkerut, dia ingin sekali mencari tahu, tetapi dia masih harus memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, mengirimkannya ke atas berarti kematian. Segera, dia menyapu pikirannya dan menemukan Lolita kecil di kota Skyfire, lalu menghilang di tempat dengan teleportasi. Sekte Tianxia, Tetua Agung, ini tidak baik, slip giok jiwa Li Dehe rusak. Seorang murid Sekte Tianxia yang menjaga aula jiwa bergegas berlari ke aula dan berkata dengan keras. Apa, ada hal seperti itu? Huang Tianzhenglai sedang minum teh. Setelah mendengar laporan murid ini, dia memuntahkan seteguk teh, lalu bangkit, dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Huang Tiancheng, penguasa istana jiwa, adalah orang yang sangat kuat di Sekte Tianxia. Dia lebih mengagumi Li Dehe. Karena Li Dehe sangat berkualitas, dia mencapai alam Sein mendalam di usia muda. Dia adalah salah satu dari sedikit murid yang dikultivasikan oleh Sekte Tianxia. Dia adalah salah satu pewaris dari suzerain berikutnya. Tidak baik bagi Li Dehe untuk meminjam air mata Changhai belum lama ini. Ekspresi Huang Tiancheng berubah tiba-tiba. Li Dehe meninggal, jadi bukankah air mata Changhai juga akan jatuh di atas yang lain? Huang Tiancheng menghilang di tempat yang sama begitu sosoknya bergetar. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di aula Sekte Heavenly Vian. Segera setelah itu, orang-orang kuat dengan aura yang menakutkan mengalir ke aula satu demi satu. Master Sekte dari Sekte Heavenly Vian, para tetua utama, semuanya kuat,
setidaknya semua kekuatan super di alam Raja Sein. Tetua Huang, apa urgensi bagi kita untuk datang? Seorang tetua besar menatap Huang Tiancheng dengan ekspresi muram. Dia sedang berada di titik kritis saat berlatih, dan tiba-tiba dia diganggu, dan dia sangat kesal. Li Dehe terbunuh. Huang Tiancheng berkata dengan suara berat, menyapu para tetua dengan ekspresi buruk. Apa? Semua orang terkejut, bahkan master sekte dari sekte iblis surgawi berubah muram dalam sekejap. Li Dehe meminjam air mata Changhai belum lama ini, dan sekarang dia sudah mati. Huang Tiancheng diganggu oleh seorang tetua besar sebelum dia selesai berkata, air mata Changhai tidak terbang kembali. Air mata Changhai bukanlah artefak suci Li Dehe, itu hanya dipinjamkan kepadanya untuk penggunaan sementara. Dalam keadaan normal, jika Li Dehe meninggal, air mata Changhai akan otomatis terbang kembali. Karena pemilik sebenarnya dari air mata Changhai adalah tetua agung dari sekte Tianxia. Kontak antara air mata Changhai dan aku telah terputus, seharusnya seseorang telah secara paksa memurnikan pikiranku dan mencetaknya pada air mata Changhai. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di aula. Dia tidak mengatakan kemungkinan air mata Changhai diledakkan. Karena tidak ada seorang pun yang akan meledakkan artefak suci ini, dan mereka yang dapat meledakkan air mata laut, tidak perlu melakukannya. Air mata Changhai telah diambil, tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli berapapun biayanya, mereka harus diambil kembali. Master Sekte Tianxia segera berteriak dengan dingin. Air mata Changhai bukan hanya artefak suci, tetapi juga harta yang menentukan nasib mereka untuk Sekte Tianxia. Segera setelah itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Jahat Langit terbang menjauh dari Sekte Jahat Langit dengan aura pembunuh. Ketika Murong Yu muncul di samping Lolita, Lolita tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Sementara Lori kecil terkejut, Murong Yu juga sedikit terkejut. Lolita kecil tidak melakukan apa-apa. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak terlihat seperti seorang penyintas. Harus dipahami bahwa semua orang di kota Zuoyuan, termasuk mereka yang berada di kota Skyfire, semuanya masih dihantui rasa takut. Dari sini, Murong Yu menyimpulkan bahwa Lori kecil memiliki latar belakang yang mendalam. Penjahat besar, aku tidak menyangka kau masih hidup, kupikir kau telah ditelan oleh lubang hitam itu. Ekspresi terkejut di wajahnya cepat berlalu, dan Lori kecil tersenyum dan menatap Murong Yu dan berkata. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Lolita kecil melihat ke samping. Hati Murong Yu tergerak dan dia menoleh untuk melihat ke atas, tetapi dia melihat bahwa beberapa orang kuat di kota Skyfire berjalan ke sisi ini dengan ekspresi jelek. Senyum muncul di wajah Murong Yu, dan dia berbalik untuk menyambut mereka, rasa lubang hitam tidak enak, kan? Apakah kalian ingin mencoba lagi? Langkah kaki para ahli di kota Tianhuo itu langsung terhenti, ekspresi di wajah mereka langsung mandek, dan mata mereka penuh dengan kecemburuan saat menatap Murong Yu. Aku harus mengakui bahwa kekuatan jari yang terputus sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuhku dan sebagainya. Orang kuat yang dipimpin oleh kota Tianhuo itu menatap Murong Yu dengan ekspresi serius di wajahnya dan melanjutkan, tetapi, jika tebakanku benar, bukankah kekuatan titik itu masih banyak terkandung? Atau bahkan hilang sama sekali? Hati Murong Yu meledak, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Namun, ekspresi di wajahnya dingin, karena kalian tidak percaya, maka aku akan membiarkan kalian melihatnya, tetapi jangan menyesalinya. Kalian semua seharusnya kuat di alam bijak kuno, kan? Pasti sangat sulit untuk berkultivasi sampai titik ini. Mudah, sayang sekali. Ekspresi beberapa orang kuat di kota Skyfire sedikit berubah, dan yang lainnya melihat ke arah orang kuat yang dipimpin oleh mereka. Namun, mereka diam-diam berkata, apakah jari-jari terputus bajingan kecil ini masih memiliki kekuatan? Lihat apakah dia terlihat percaya diri. Mungkin dia hanya terlihat kuat dari luar dan melakukannya di tengah jalan. Mengerikan sekali memotong jari-jarimu. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, kita harus menjauh dari sini sebelum dia menyerang dengan kekuatan kita. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, melihat Murong Yu hanya mengatakan bahwa dia tidak mengorbankan jari-jarinya yang terputus, wajah orang kuat yang dipimpin oleh kota Tianhuo berangsur-angsur menjadi rileks. Akhirnya, senyum perlahan muncul. Bajingan-bajingan ini, Murong Yu merasa sangat tidak berdaya, bukan karena dia tidak ingin mengorbankan jari-jarinya yang terputus, namun, jari yang terputus itu sudah lama kehilangan kekuatannya. Begitu keluar, ia akan memakai geng. Pada saat itu,
mereka akan segera melakukannya. Beberapa kekuatan super di alam bijak kuno, setelah kekosongan disegel, Murong Yu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan dia tidak menawarkan jari yang terputus, setidaknya agar mereka tidak berani bertindak gegabah. Melihat penampilan Murong Yu, hati yang dibangkitkan oleh beberapa ahli lain di kota Skyfire juga lega, dan kemudian melangkah keluar satu persatu, perlahan-lahan mengelilingi Murong Yu. Bahkan Murong Yu merasa bahwa kekosongan di dekatnya telah ditahan oleh mereka dan langsung disegel. Namun, pembatasan ini tidak berpengaruh pada Murong Yu. Kecuali mereka secara langsung membatasi ruang, membuat Murong Yu tidak dapat bergerak. Jika tidak peduli berapa banyak formasi dan pembatasan yang ada, Murong Yu tidak dapat membantu. Setelah melihat ini, senyum di wajah Murong Yu menjadi lebih cerah semuanya. Boom! Namun, dia belum mengatakan apa yang dia katakan. Setelah suara keras, kapak besar jatuh dari langit dan menebas ke salah satu yang terkuat di kota Skyfire. Itu terjadi secara tiba-tiba, Murong Yu dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan melakukan serangan mendadak. Terutama hati orang kuat yang diserang bahkan lebih marah. Meskipun kekuatan kapak besar itu sangat dahsyat dan mengerikan. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan alam sage kuno miliknya, itu tidak ada apa-apanya. Jadi, seorang sage kuno diserang oleh satu orang. Orang ini tiba-tiba menjadi marah, membalikkan tangannya yang besar, dan membantingnya kembali dengan telapak tangan, mencoba membunuh penyerang diam-diam itu. Jangan, melihat orang itu melakukan sesuatu, gerakannya pun keluar dengan ganas. Pria kuat yang dipimpin oleh Skyfire City itu langsung berteriak kaget. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih orang yang menembaknya. Karena Lolita kecil yang menyerang orang itu. Lolita kecil hanyalah makhluk abadi, bagaimana dia bisa menahan serangan sage kuno itu? Aku takut aku akan ditampar sampai mati dengan tamparan. Meskipun Lolita kecil memiliki harta karun di tubuhnya, dia tidak tertembak sampai mati. Namun, jika dia terus menembak seperti ini, begitu dia diketahui oleh orang-orang besar di belakang Lori, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pemimpin itu langsung menghentikannya. Pada saat ini, orang yang menembak juga menemukan bahwa Lolita kecil yang menembak. Aku langsung terkejut, dan tangan besar itu hendak menariknya dengan cepat. Namun, serangan Little Lolita tidak berhenti, menghancurkan langit, menebas dengan ganas, mencoba membelah orang bijak kuno itu menjadi dua. Mata orang bijak tua berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tetapi dia ragu-ragu untuk melakukannya. Ketika dia mengguncang tubuhnya, dia harus berjalan ke samping dan menghindarinya. Kesempatan bagus. Melihat perhatian sage tua tertuju pada Little Lolita, mata Murong Yu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kolam jiwa di ruang jiwanya bergejolak hebat, dan kekuatan jiwa dinaikkan hingga ekstrim olehnya, langsung melesat keluar dari tengah alisnya. Dengan suara, bang, yang keras, kekuatan jiwa yang tak berwujud langsung menembus kehampaan, menyerbu ke ruang jiwa orang bijak kuno tanpa halangan apapun, dan dengan cepat mencekik jiwa orang bijak kuno itu. Kecepatan reaksi sage tua sangat cepat, dan dia sudah bereaksi ketika kekuatan jiwa menyerbu ke ruang jiwa. Terkejut, kekuatan mengerikan tingkat orang bijak kuno itu menyerbu ke ruang jiwa, mencoba mencegah jiwa itu meledak. Kecepatan cepat, Aozu.com. Melihat kekuatan jiwanya sendiri memasuki ruang jiwanya, kekuatan sage tua menyerbu ke ruang jiwa dengan panik. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia terkejut dan tidak bingung, dan menaikkan kekuatan jiwa hingga ekstrim, dengan gila-gilaan mencekik jiwa lawan. Bajingan kecil, ingin membunuh jiwaku. Matilah aku. Suara suram sage tua terdengar di ruang jiwa. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Murong Yu yang tak terbatas telah terputus. Kekuatan jiwa yang diambil alih dengan cepat dimusnahkan. Ternyata rentan. Murong Yu menghela nafas dalam hatinya, mengguncang sosoknya, dan berlari ke orang bijak kuno itu. Boom! Meskipun kecepatan reaksi sage tua sangat cepat dan kekuatannya sangat mengerikan, dia menghancurkan kekuatan jiwa yang telah diserbu Murong Yu hampir seketika. Tetapi masih ada sebagian kekuatan jiwa yang membombardir jiwanya. Jiwa yang dihantam oleh kekuatan yang mengerikan itu hampir hancur. Pada saat ini, sage tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Sosok yang telah menghindari serangan Lori kecil juga melambat. Embusan, kapak raksasa Lori kecil menebas, langsung membelah orang bijak kuno itu menjadi dua.
Bahkan Murongyu terkejut saat mengetahui bahwa jiwa Sagetua juga telah terbelah dua. Sama seperti Pang Jianyi dan yang lainnya terbunuh secara langsung. Kapak raksasa ini benar-benar aneh. Bahkan Sagetua pun menghancurkannya sampai mati dengan kapak. Murongyu terkejut, dan para ahli lainnya di kota Skyfire akhirnya bereaksi saat ini. Kelima, semua orang mengeluarkan raungan rendah, dan mata mereka langsung memerah, dan masing-masing dari mereka menunjukkan warna yang dengki. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan terus meletus dari tubuh mereka, berdampak ke segala arah. Beberapa dari mereka memiliki saudara kandung yang sama, dan mereka tidak pernah meninggalkan mereka dari level rendah ke level ini. Sekarang telah dipotong. Orang dapat membayangkan betapa marah dan sedihnya mereka. Mencekik jiwa. Sementara mereka meningkatkan kekuatan mereka, Murongyu, yang telah menabrak Sagetua yang telah dihancurkan sampai mati oleh Little Lori dengan kapak, berteriak saat ini. Semua kekuatan kolam jiwa dimobilisasi olehnya, dan itu dibagi menjadi beberapa aliran dan kemudian dengan panik mencekik ke arah orang-orang kuat kota Skyfire. Beberapa orang yang marah segera terkejut, baru kemudian mereka ingat bahwa Murongyu adalah orang yang disucikan jiwanya. Saat Murongyu minum dengan keras, jiwa mereka bergetar, dan rasa tidak berdaya yang membuat mereka tidak dapat melawan muncul di jiwa mereka. Mereka semua tahu celah antara jiwa mereka dan jiwa Murongyu. Jika dia dicekik oleh kekuatan jiwa Murongyu, dia akan langsung terbunuh. Untuk pertama kalinya, kekuatan seperti lautan luas membanjiri ruang jiwa mereka. Tetapi hampir secara refleks, mereka mundur dengan keras pada saat yang sama. Karena takut jiwanya dicekik oleh Murongyu. Makan aku. Setelah memenggal kepala seorang sage kuno, wajah Little Lolita memerah karena kegembiraan. Sambil memegang kapak raksasa itu ke arah orang bijak kuno lainnya, dia menebas. Wajah Murongyu menjadi hitam, dan sebuah teleportasi bergegas ke sisinya, mencengkeram lengannya, lalu sayap malaikat itu menyebar, dan seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit yang jauh. Selama proses ini, kolam jiwanya selalu mengamuk dengan hebat, dan semburan kekuatan jiwa dengan panik mencekik yang kuat melawan kota Skyfire. Orang kuat di kota Tianhuo itu merasa ngeri, dan kembali lagi dan lagi. Lepaskan aku akan membunuh mereka. Ini pertama kalinya aku membunuh orang bijak tua. Lori kecil berjuang untuk meninggalkan Murongyu, tetapi Murongyu hanya meraih tangan kecilnya. Kamu gila, kamu membunuh salah satu dari mereka ketika mereka tidak memperhatikan. Ketika mereka bereaksi, kitalah yang mati. Murongyu berteriak pelan dan menatap kapak raksasa di tangan Lolita pada saat yang sama. Kapak ini hanyalah pembunuh besar. Sungguh menakutkan untuk mengatakan bahwa kamu membunuh orang bijak kuno. Meskipun dia adalah jiwa yang disucikan, kekuatan jiwanya sama sekali tidak dapat menghancurkan pertahanan kita. Sialan, bunuh mereka berdua. Di Murongyu, keduanya telah bergegas keluar dari kota Zuoyuan, dan baru saat itulah beberapa pembangkit tenaga listrik di kota Tianhuo bereaksi. Dalam kemarahan mereka juga naik ke udara, mengejar dan membunuh dua orang Murongyu. Membunuh saudara mereka tidak peduli dengan latar belakang Little Lori yang dalam, mari kita bicarakan tentang itu setelah membunuh. Boom rumble, napas yang besar dan tak tertandingi terus-menerus meletus dari mereka seperti lautan badai. Dalam sekejap, bangunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka hancur. Orang-orang suci di dekatnya dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, dan mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mati. Ratusan ribu kekuatan yang sangat menakutkan meledak di kehampaan, memancarkan aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan mencekik Murongyu. Meskipun kekuatannya tidak sekuat lubang hitam yang menakutkan sebelumnya, para orang suci di Zuoyuancheng terkejut dengan ekspresi putus asa. Beberapa orang bahkan telah melarikan diri dari kota Zuoyuan yang jauh. Bagaimanapun, para pembangkit tenaga listrik di kota Skyfire ini terlalu kuat. Alam orang bijak kuno, seluruh kota Zuoyuan akan dimusnahkan dalam satu tembakan. Mereka tidak ingin mati, namun, yang membuat orang-orang di kota Zuoyuan menghela nafas lega adalah bahwa mereka telah meninggalkan kota Zuoyuan dalam sekejap. Lepaskan aku. Lori kecil masih berjuang, mencoba membunuh orang bijak kuno yang tersisa di kota Skyfire. Tetapi Murongyu hanya meraihnya dan tidak melepaskannya. Sayap malaikat mengepak dengan ganas, dan kecepatannya sebanding dengan kekuatan super dari alam abadi. Terlebih lagi, kekuatan orang bijak ruang angkasa milik Murongyu dikerahkan secara ekstrim olehnya,
dan kekuatan ruang angkasa yang mengerikan terus-menerus berosilasi dari tubuhnya, memungkinkannya untuk secara bertahap bergabung ke dalam kehampaan. Jika seseorang melacak Murong Yu dengan pikiran spiritual mereka saat ini, mereka akan terkejut menemukan bahwa napas dan sosok Murong Yu menghilang dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menghilang ke dalam pikiran spiritual mereka. Ini karena Murong Yu telah menyatu dengan ruang angkasa. Tentu saja, dia hanya menyatu ke dalam kehampaan, dan tidak bisa menjadi satu dengan kehampaan. Jika tidak, ukuran dunia suci, selama ada kehampaan, dia dapat mencapainya dalam satu pikiran. Jika dunia suci dibandingkan dengan orang suci, kekosongan di mana-mana setara dengan kesadaran ilahinya. Anda dapat berteleportasi secara langsung kemanapun pikiran Anda diselimuti. Boom! Ketika tubuh Murong Yu menyatu ke dalam kehampaan, kecepatannya melonjak 10 kali lipat, seperti aliran cahaya yang melewati kehampaan. Bahkan kekuatan alam abadi tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Namun, meski begitu, jarak antara dia dan orang bijak tua yang mengejarnya semakin dekat. Bagaimanapun, lawannya adalah orang bijak kuno, dan kecepatannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Murong Yu. Dan kekuatan yang dikeluarkan orang bijak tua itu bahkan merobek ratusan juta kekosongan, mengalir deras seperti badai yang dahsyat, mencoba mencekik kedua Murong Yu. Hanya saja jarak antara kedua belah pihak masih agak jauh, dan kekuatan orang bijak kuno itu hanya berjarak tertentu, tetapi Murong Yu akan maju dalam jarak yang sangat jauh setiap saat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyerangnya untuk saat ini. Namun, seiring jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, cepat atau lambat serangan-serangan itu akan mengalir pada mereka berdua. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah aura yang dikeluarkan oleh orang-orang bijak tua itu terlalu ganas, dan kekosongan di sekitarnya sangat tidak stabil. Murong Yu bahkan tidak berani memasuki dunia Hetul Woshu. Jika tidak, ia mungkin akan bergegas ke ruang yang bergejolak itu. Turbulensi spasial di alam suci jauh lebih mengerikan daripada turbulensi spasial di alam dewa, dan Murong Yu dapat dibunuh dengan mudah. Kekuatan ruang, lori kecil tidak melawan lagi. Setelah merasakan kekuatan ruang besar milik Murong Yu, ia tidak hanya berseru. Saat berikutnya, ia tersenyum, aku juga. Saat ia berbicara, kekuatan ruang yang tidak lebih lemah dari Murong Yu bergetar keluar darinya. Bagaimana situasinya? Murong Yu melirik lori kecil dengan heran, merasa sedikit terkejut. Apakah kau orang bijak ruang? Memahami hukum ruang? Tanya Murong Yu dengan heran. Lori kecil mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tidak hanya itu, aku juga persekutuan ruang. Tubuh suci ruang. Murong Yu sedikit mengernyit, dan hatinya menjadi lebih heran. Ada banyak sekali tubuh di bawah langit. Tubuh surgawi yang kacau, tidak diragukan lagi adalah tubuh yang paling kuat, tetapi tubuh yang tertinggi. Meskipun sakramen ruang tidak sebagus tubuh surgawi yang kacau, ia adalah kesayangan ruang. Menurut legenda, sakramen ruang kultivasi untuk pencapaian besar dapat diintegrasikan dengan sempurna ke dalam kehampaan dan diintegrasikan dengan kehampaan. Dengan keberadaan seperti itu, ruang tidak lagi menjadi hambatan baginya. Anda dapat melakukan perjalanan langsung melalui kehampaan, seperti ikan di dalam air. Ledakan, sementara Murong Yu terkejut, kekuatan yang mengerikan melesat dari kejauhan, mengalir turun seperti aliran gunung, mencekik kedua Murong Yu. Seketika, hati Murong Yu diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Rasa ketidakberdayaan yang tak tertahankan menguasainya. Murong Yu tercengang, hatinya tergerak, Qian Kun Yin Yang Ding dan He Tu Luo Su telah dikorbankan, melindungi tubuhnya. Namun, meski begitu, aura berbahaya di hati Murong Yu tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Kesenjangan antara Sage Agung dan Sage Tua terlalu besar. Namun, Murong Yu tidak berencana untuk menyerah. Jangan lupa bahwa dia masih memiliki kartu truf yang diberikan oleh Tianmeng. Itu benar-benar tidak berhasil, aku hanya bisa menyia-nyiakan beberapa kartu hall itu. Dan inilah mengapa dia berani menghadapi langsung orang bijak kuno kota Skyfire dengan percaya diri. Orang-orang jahat besar ini, gadis ini tidak membunuhmu, kamu harus pulang dan membakar banyak dupa, berani mengejarku. Sungguh kematian yang mengerikan. Little Lori tampak marah, dan dengan kasar mengorbankan kapak raksasa di tangannya. Auzu.com tiba-tiba, kapak raksasa itu bangkit melawan angin, dan dalam sekejap ia bangkit seolah-olah itu adalah Optimus Prime. Aura yang mengerikan dan kuat terus keluar, mengguncang langit dan alam.
Buka dunia, teriak Little Lolita, dan sekali lagi menggunakan trik yang sama yang telah ia gunakan terhadap Murong Yu. Namun kali ini kekuatan kapak raksasa yang dahsyat itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kapak raksasa itu menghantam langit dengan keras, dan kemudian menebasnya. Dengan suara, desisan, langit tampak terbelah menjadi 200. Aura yang sangat mengerikan menyelimuti dunia, dan beberapa orang bijak kuno yang telah mengunci kota Skyfire runtuh. Orang bijak tua di kota Tianhuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mandek. Pada saat ini, Little Lolita memeluk lengan Murong Yu, dan kekuatan spasial yang besar langsung berdampak, bertabrakan dengan kekuatan spasial Murong Yu. Kemudian bergabung menjadi satu. Sayap para malaikat hanya berupa satu kipas, dan Murong Yu telah muncul ratusan miliar mil jauhnya. Kecepatannya jauh melampaui kecepatan terkuat Murong Yu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Murong Yu. Baru saja, tampaknya perlawanan ruang terhadap mereka telah berkurang 1000 kali lipat. Meskipun ruang tidak berwujud dan tidak berwujud, ada banyak zat di ruang tersebut. Zat-zat ini akan menghasilkan perlawanan terhadap benda yang bergerak. Semakin besar volume dan semakin cepat kecepatannya, semakin besar pula perlawanannya. Tentu saja, yang kuat, ketika mereka terbang, mereka pecah dan langsung menghancurkan perlawanan tersebut. Oleh karena itu, semakin cepat mereka. Tetapi mereka hanya dapat menghancurkan sebagian dari perlawanan tersebut. Tetapi Murong Yu tampaknya tidak memiliki perlawanan apapun. Tentu saja, ini relatif terhadap kecepatannya sebelumnya. Pasti ada perlawanan, tetapi perlawanannya telah menjadi sangat kecil, sehingga kecepatannya akan meroket. Sikat, sayap malaikat mengepak dengan panik, dan sosok mereka berdua menghilang langsung dari pandangan orang bijak kuno di kota Skyfire, dan pada akhirnya mereka langsung keluar dari indera spiritual mereka. Namun, saat Murong Yu dan keduanya menghilang dari pandangan mereka, kapak raksasa yang telah ditebas dengan kekuatan yang mengerikan itu dengan cepat menyusut, lalu memotong kekosongan dengan swish dan menghilang secara langsung. Ternyata itu adalah guntur, hujan lebat, hujan kecil, bentuk kosong, tetapi tidak ada kekuatan. Melarikan diri, beberapa ahli di kota Tianhuo berkumpul bersama, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kecepatan kedua orang itu sebanding dengan para leluhur, kan? Meski begitu, kita harus mengejarnya. Dendam kelima tua itu harus dilaporkan. Yang lain berkata sambil meringis. Bagaimana cara mengejar? Apakah kita berhasil mengejar? Kepala orang itu tampak marah, tetapi hatinya semakin tidak berdaya. Itu hanya seorang bijak yang hebat, itu hanya melawan langit. Sebanding dengan kecepatan leluhur, itu telah sepenuhnya melampaui ranah Raja Suci, apalagi para bijak kuno ini, mereka hanya bisa memakan debu di belakang kedua Murong Yu. Tetapi mereka terus mengejar. Tetapi di mana jejak Murong Yu? Pada saat yang sama, para ahli dari Sekte Iblis Surgawi telah mengejar kota Zuoyuan. Namun, segera mereka sangat marah satu persatu. Li Dehe benar-benar meledakkan artefak suci. Tetapi dia bahkan tidak bisa membunuh pihak lain. Itu hanya orang suci yang remeh. Seorang tetua dari Sekte Tianxia berkata dengan marah dan menyakitkan. Kematian Li Dehe adalah kerugian besar, dan tetesan air mata dari artefak suci itu meledak, membuatnya semakin menyakitkan. Karena itu terkait dengan kepentingan pribadi Sekte Tianxia, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hidup dan mati Sekte Tianxia. Murong Yu, orang ini telah melarikan diri. Bahkan orang kuat dari kota api langit pun tidak dapat menolongnya. Dia masih memenggal kepala seorang bijak kuno. Memperoleh informasi ini tidaklah sulit bagi banyak orang kuat dari Sekte Tianxia. Mereka hanya perlu menangkap beberapa orang untuk membaca ingatan mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di kota Zuoyuan yang melihat Li Dehe meledakkan senjata suci tersebut. Namun, mereka hanya perlu pergi ke tempat di mana artefak suci tersebut diledakkan dan menggunakan kekuatan magis, kembali ke sumbernya untuk dengan mudah memulihkan pemandangan pada saat itu. Terlalu banyak tipu daya. Untuk membunuh murid sekte jahat surgawiku dan menghancurkan artefak suciku, kita harus membunuh. Banyak orang kuat dari sekte jahat surgawi memiliki niat membunuh yang sangat kuat terhadap Murong Yu. Akibatnya, perintah pengejaran untuk Murong Yu dengan cepat dikeluarkan dari Sekte Tianxia. Pertama adalah perintah pembunuhan kota api langit, dan sekarang adalah perintah pembunuhan Sekte Surgawi. Tiba-tiba, nama Murong Yu menyebar lagi di Kabupaten Nanle dan bahkan Prefektur Jiuyin. Selain itu, perintah pembunuhan Sekte Tianxia memiliki godaan yang besar.
Siapapun yang dapat membunuh Murong Yu dapat menjadi murid inti Sekte Tianxia, atau bahkan tetua Sekte Tianxia, menikmati berbagai sumber daya Sekte Tianxia. Meskipun Sekte Jahat Surgawi jauh lebih lemah daripada Kerajaan Suci Jiuyin, namun, Sekte Jahat Surgawi juga memiliki banyak kekuatan super di ranah Raja Suci. Raja Suci telah menduduki peringkat teratas di alam suci. Mungkin tidak ada orang kuat di alam Raja Suci di antara 100 juta orang bijak kuno. Jika Anda dapat menjadi murid inti dan penatua Sekte Iblis Surgawi, sambil menikmati sumber daya, Anda juga sangat mungkin mendapatkan bimbingan dari orang-orang ini, sehingga kekuatan Anda akan meroket, dan bukan tidak mungkin untuk mencapai alam Raja Suci. Akibatnya, setelah perintah pengejaran Sekte Tianxia dikeluarkan, orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya di Pingyang Mansion, Kabupaten Nanle, dan bahkan Prefektur Jiuyin semuanya mulai mengambil tindakan, semuanya ingin mengalahkan atau membunuh Murong Yu. Apa yang kau lihat? Melihat Murong Yu terus menatap kapak raksasanya, Lori tak kuasa menahan diri untuk tidak melotot ke arahnya. Sebelum perintah pengejaran Sekte Tianxia keluar, Murong Yu dan yang lainnya sudah menjauh dari kota Zuoyuan. Meskipun tidak ada titik teleportasi, tempat itu tidak bisa diteleportasi secara langsung. Namun, dengan kerjasama Murong Yu dan Lolita, mereka berlari dengan liar, dan mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari kota Zuoyuan. Setelah tidak ada yang melacak mereka, Murong Yu dan keduanya secara alami berhenti di tengah jalan. Bahkan Yu Mengqing dan yang lainnya juga keluar dari Hetu Luoshu. Namun, berpikir bahwa Lolita kecil telah membunuh seorang bijak kuno dengan kapak sebelumnya, Murong Yu tetap tidak dapat menahan keterkejutannya, dan matanya melirik kapak raksasa yang dibawa Lolita kecil di pundaknya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ada pemandangan tadi. Ruoyun, kapak raksasamu benar-benar membunuh seorang bijak kuno. Lanker berjalan ke arah Lolita kecil dan menatap kapak raksasa itu dengan ekspresi terkejut. Yu Mengqing dan yang lainnya juga melihat ke sana dengan mata terkejut. Meskipun mereka tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan sage tua itu, mereka berada 4 alam lebih tinggi dari mereka, dan kekuatannya pasti sangat kuat. Itu hanya seorang sage kuno. Jika bukan karena orang jahat besar itu menghentikanku, aku akan membunuh semua orang. Little Lori mengangkat kepala kecilnya yang angkuh, menyipitkan mata pada Murong Yu, dan berkata dengan penuh kemenangan. Wajah Murong Yu menjadi gelap, terlalu malas untuk peduli pada Little Lori. Kamu begitu kuat. Gongsun Ningyu berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Little Lori tiba-tiba menoleh, menatap semua orang, dia sedikit ragu-ragu. Semua orang tampak aneh, dan ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, Little Lolita berbicara lagi, tidak, aku hanya seorang yang abadi. Kekuatan kapak raksasalah yang dapat membunuh sage kuno. Kapak raksasa ini mengabaikan kekuatan. Bersifat defensif dan sangat tajam. Tidak peduli apapun itu, kapak dapat terbelah menjadi 2. Mengabaikan pertahanan kekuatan. Semua orang tidak dapat menahan napas lega. Murong Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan keterkejutan, sungguh kekuatan kapak raksasa itu terlalu mengerikan. Apa konsep mengabaikan pertahanan? Dengan kata lain, apakah Anda seorang bijak kuno, Raja Suci, atau orang suci leluhur, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Anda dapat memblokir atau bahkan menghilangkan serangan orang lain. Namun, itu tidak dapat menghentikan serangan kapak raksasa itu. Itu menghancurkan dengan kapak, langsung menghancurkan target dalam pertahanan pasukan berat, dan kapak raksasa itu sangat tajam, tubuhnya tidak terlalu kuat, itu pasti akan dipotong menjadi 2 bagian dengan 1 kapak. Orang bijak kuno di kota Skyfire cukup kuat. Namun, tubuh fisiknya diperkirakan adalah ekaristi biasa. Pertahanan kekuatan tidak berguna, dan secara alami akan ditebas sampai mati oleh kapak raksasa. Dan kapak raksasa itu dapat membunuh jiwa. Kekuatan Little Lolita tidak tinggi sekarang, jika dia mencapai level leluhur Sein atau Chaos Ancestor Sein. Diperkirakan ada keberadaan yang tak terkalahkan kecuali untuk yang tertinggi atau dominasi. Dalam keterkejutan, semua orang terus bergerak ke arah gurun kematian. Setelah beberapa kali kemunduran, Murong Yu dan yang lainnya masih gagal pergi ke gurun kematian, yang membuat Murong Yu menghela nafas. Namun, meskipun berbagai masalah terus muncul di sepanjang jalan, kekuatannya juga terus meningkat. Jika bukan karena beberapa orang kuat di kota Skyfire, saya khawatir saya sudah memberikan rumah harta karun keluarga Pang, menggunakan alat-alat suci mereka untuk berkultivasi,
saya khawatir saya telah dipromosikan ke peringkat kelima atau bahkan keenam dari orang bijak agung. Pikir Murong Yu dalam hatinya, kilatan dingin melintas di matanya. Suatu hari dia akan kembali ke kota Skyfire. Saat itu langsung meratakan rumah tuan kota-kota Skyfire ke tanah, dia tidak mudah diburu. Siapapun yang mengejarnya akan membayar harga yang mahal. Bagian depan adalah kota bintang rusak, kata Wen Yi tiba-tiba. Semua orang melihatnya, dan kota besar di depan menempati tanah seperti binatang prasejarah, memancarkan aura yang kuat dan ganas. Kota ini bahkan lebih besar dari kota Skyfire. Kota bintang rusak adalah kota sekte bintang rusak, tetapi siapapun hanya perlu membayar biaya masuk tertentu untuk masuk. Pegunungan yang luas dan tak terbatas di sebelah kota bintang rusak adalah pegunungan bintang rusak, dan sekte bintang rusak bercokol di kedalaman. Tempat, di antara kerumunan, hanya Wen Yi yang pernah ke kota bintang rusak, jadi dia menjelaskannya. Seberapa kuat sekte bintang rusak ini? Hati Murong Yu tergerak. Kota bintang rusak adalah penguasa daerah sekitarnya. Menurut legenda, leluhur mereka di alam bijak kuno duduk di kota. Tetapi yang saya tahu adalah informasinya sejak lama, dan sekarang saya tidak tahu apakah ada yang telah menerobos alam raja yang paling suci. Lori kecil menunjukkan penghinaan di wajahnya, bukankah itu orang bijak tua? Anda dapat membunuhnya dengan kapak. Mendengar itu, Yu Mengqing dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Dan Murong Yu melotot ke arah Lolita kecil itu. Lolita kecil ini terlalu kejam. Tidak bisa berkata-kata untuk berteriak dan menjerit sepanjang hari. Selain itu, setelah memenggal kepala seorang bijak kuno, dia terus berbicara tentang prestasi hebat ini setiap hari, seolah-olah orang bijak kuno itu benar-benar rentan. Tetapi jika pihak lain siap, Lolita kecil akan dibunuh bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk memulai. Lolita kecil, jangan buat masalah. Setelah melotot ke arah Lolita kecil, Murong Yu dan yang lainnya memasuki kota. Namun, ada beberapa wanita cantik bertubuh besar, seorang gadis muda dan loli kecil yang lembut. Murong Yu dan yang lainnya menarik banyak perhatian begitu mereka memasuki kota. Auzu.com dan Murong Yu merasakan tatapan membunuh. Karena semua wanita seperti dewa mengelilinginya, dan penampilan hubungan seperti itu membuat orang-orang itu iri dan dengki. Bagaimana dengan Wen Yi? Tidak ada yang melihat pria tua ini. Dalam hal ini, Murong Yu tersenyum. Terkadang cemburu juga merupakan suatu kemampuan. Ayo kita cari restoran dulu dan makan enak. Pikiran spiritual Murong Yu keluar, dan segera menemukan restoran paling ramai Menara Bintang Rusak. Gedung Bintang Rusak, lantai 3. Orang-orang ini terlalu menyebalkan, jadi mereka hanya melihat mereka dan memberitahu mereka cara makan. Gongsun Ningyu berkata dengan sedikit tidak nyaman. Murong Yu memesan hidangan di atas meja, ini adalah kelezatan dunia suci. Memakannya bahkan dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, tentu saja hanya sedikit. Yu Mengqing dan yang lainnya, yang belum pernah memakan apapun dari alam suci, langsung melahapnya. Namun Gongsun Ningyu segera merasa tidak nyaman. Karena sejak mereka naik, mata orang-orang di lantai 3 sesekali melirik mereka. Dalam hal ini, Yu Mengqing dan yang lainnya sudah lama terbiasa makan, dan mereka memandang dengan percaya diri. Namun Gongsun Ningyu sedikit tidak nyaman. Dia merasa seperti monyet, sedang diperhatikan. Bunuh saja mereka semua. Lolita kecil melirik orang-orang itu, meraih kapak raksasa dan mulai bergerak. Untungnya, Murong Yu dengan cepat menahannya di kursi dengan penglihatannya. Jangan membuat masalah. Murong Yu melotot padanya, lalu menatap Gongsun Ningyu dan berkata, Ningyu, kamu bisa terbiasa dengan itu. Di masa depan, tatapan seperti ini hanya akan lebih banyak, bukan lebih sedikit. Saudari Ningyu, kamu juga sangat cantik, dan kamu akan semakin cantik di masa depan. Kecuali kamu keluar dan mengenakan jubah hitam besar untuk menutupi seluruh tubuhmu, tatapan seperti ini tidak dapat dihindari. Mu Liyue berkata kepada Gongsun Ningyu sambil tersenyum. Wajah cantik Gongsun Ningyu memerah, lalu dia menundukkan kepalanya dan makan dalam diam. Kalian benar-benar tidak mengerti gaya, dan kamu ternyata cantik. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari tangga, dan kemudian suara magnetik terdengar. Masalah akan datang. Hati Murong Yu mencelos dan berbalik untuk melihat ke atas. Namun, dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berusia sekitar 25 dan 60 tahun yang memegang kipas lipat dan perlahan berjalan ke arahnya. Pemuda itu berpenampilan halus dan berkulit halus, dari kejauhan tampak seperti wanita.
Jika dia menyamar sebagai wanita, penampilannya tidak akan kalah dari Yu Mengqing dan yang lainnya. Namun, orang ini jelas seorang pria, dan sekilas Murong Yu dapat melihat identitasnya. Pemuda berpakaian putih itu diikuti oleh dua pemuda, yang satu sangat tampan, sementara yang lain berpenampilan kasar. Namun, kedua pria ini seperti rombongan pemuda, mengikutinya tanpa berkata apa-apa, bahkan tidak mengangkat mata mereka. Setelah melihat pemuda berpakaian putih itu, mata orang-orang di sekitarnya menyapu ke belakang. Sudah berakhir, wanita-wanita cantik ini akan hancur lagi. Beberapa orang menunjukkan penyesalan di wajah mereka, menggelengkan kepala dan menarik kembali pandangan mereka. Tentu saja, ini hanya pikiran di hati mereka, dan mereka belum mengatakannya. Identitas orang ini tidak sederhana. Reaksi orang-orang di sekitarnya tertangkap di mata Murong Yu, dan kemudian ide ini muncul di benaknya. Saudara ini, hadirin sekalian, ceruknya sopan, ceruknya tiba-tiba. Pemuda berpakaian putih itu menggoyangkan kipas lipatnya, seperti seorang sarjana yang lemah, berhenti setelah mencapai jarak tertentu antara Murong Yu dan yang lainnya, dan menghadap Murong Yu dan yang lainnya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya sedikit. Dia berbicara dengan tulus dan tidak menyipitkan mata. Tetapi Murong Yu melihat mata pemuda berpakaian putih itu berkedip di wajahnya, dan tidak melihat ke arah Yu Mengqing dan yang lainnya. Dengan penampilan Mengqing dan yang lainnya, dia bahkan tidak melihatnya. Murong Yu merasakan sentuhan yang luar biasa di hatinya. Hanya ada dua orang dalam situasi ini, entah dia sendiri seorang wanita, atau dia seorang kasim. Bahkan seorang pria terhormat tidak peduli seberapa terhormatnya dia tidak bisa tidak melihat ke arah Yu Mengqing dan yang lainnya. Namun, tanpa menyentuh wajah yang tersenyum, pemuda ini memiliki bakat seperti itu, dan Murong Yu hanya bisa berdiri dan membalas hadiah itu. Sionte ini, kamu dan aku langsung melihatnya, mengapa kamu tidak datang dan minum beberapa gelas? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis, sebenarnya mengundang Murong Yu. Murong Yu terkejut, lalu tersenyum acuh tak acuh, dan berjalan mendekat. Di biik Xian berikutnya, dia adalah master sekte dari sekte bintang patah. Aku belum menanyakan nama Siontai. Murong Yu tersenyum, dan juga melaporkan namanya. Pada saat yang sama, pikiran spiritualnya telah keluar. Segera kami menangkap pembicaraan orang lain di restoran. Biik Xian, putra penguasa kota-kota bintang patah, murid inti dari sekte bintang patah. Orang-orang yang ramah, wanita yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setiap wanitanya akan mengikutinya dengan sukarela dan tidak pernah melakukan apapun untuk memaksa mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk mendapatkan beberapa informasi dari Biik Xian. Oh, jadi Siontai adalah Murong Yu. Itu benar-benar tidak sopan. Biik Xian terkejut, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Selama makan, Murong Yu dan Biik Xian sudah banyak berkenalan. Dan melalui pemahaman orang lain, meskipun Biik Xian ini juga wanita yang sangat baik, dia tidak pernah menggunakan penganiayaan. Meskipun saya tidak tahu kebenarannya atau tidak, setidaknya Murong Yu tidak begitu membencinya. Oleh karena itu, tidak lama lagi, mereka akan seperti teman lama yang telah saling kenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selama percakapan, Murong Yu merasa bahwa suasananya agak aneh. Menurut kebenaran, sama sekali tidak mungkin bagi orang seperti Biik Xian yang menyukai seks wanita untuk tidak melihat Yu Mengqing dan yang lainnya. Terutama Yu Mengqing dan yang lainnya semuanya cantik. Namun, Biik Xian melirik mereka ketika dia pertama kali pergi ke restoran, tetapi tidak melihat mereka lagi di waktu berikutnya. Sebaliknya, dia terus menatap Murong Yu, matanya agak aneh. Setelah beberapa percakapan, Murong Yu juga tahu mengapa Biik Xian tampak terkejut setelah mendengar namanya. Karena perintah pembunuhan sekte Tianxia dan kota Tianhuo. Tetapi Biik Xian hanya terkejut dan kembali normal. Dia adalah murid inti dari sekte bintang patah, dan tentu saja tidak tertarik dengan hadiah dari sekte surgawi. Dan dia juga berjanji bahwa Murong Yu tidak akan memiliki masalah keamanan di kota bintang patah. Bahkan sekte iblis surgawi tidak berani bersikap lancang di kota bintang patah. Setelah makan dan minum, Murong Yu ingin pergi. Namun, dia diundang dengan baik oleh Biik Xian, dan pada akhirnya dia cukup baik untuk tinggal di rumah Biik Xian selama beberapa hari. Melihat janji Murong Yu, Biik Xian tampak sangat senang. Dia segera melunasi tagihan dan meninggalkan restoran, memimpin Murong Yu dan yang lainnya,
dan berjalan menuju rumahnya di kota Bintang Patah. Dalam perjalanan, Murong Yu dan kelompoknya berkumpul agak jauh dari Bi Yixian. Pencuri kotor, apakah kamu memperhatikan bahwa Bi Yixian sedikit tidak normal? Hah, keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Suara Lan Kr terdengar di telinga Murong Yu dan yang lainnya. Tidak berbicara secara langsung, tetapi mengirimkan suara. Aku juga punya firasat seperti ini. Bi Yixian bilang dia pria sejati, tapi dia terlalu lembut. Dia bahkan tidak menatap kita untuk kedua kalinya. Pasti ada setan jika terjadi sesuatu yang salah. Kata Mu Liyue. Situ Suan tersenyum tipis, mungkin dia sehebat Long Yang, dan dia mencintai suami kita. Gadis-gadis itu saling melirik, lalu mereka tidak bisa menahan tawa. Hanya saja mereka tertawa terbahak-bahak, mata banyak pria di jalan hampir jatuh. Meskipun pria jahat besar itu tidak tampan, tapi kekasihnya memiliki sisu di matanya, mungkin mereka benar-benar mengejarnya. Lori kecil terus menatap Murong Yu, dengan senyum licik di wajahnya. Murong Yu melirik gadis-gadis itu dengan garis hitam di wajahnya, katakan pendapatmu. Aku merasa ada yang salah dengan Bi Yixian. Bukankah dia siap untuk konspirasi dan tipu daya terhadap kita? Semua orang mengangguk berulang kali, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Bi Yixian. Lolita kecil mengangkat kapak raksasa di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apapun rencananya, jika dia berani menyerang kita dan memperhatikan, aku akan langsung menghancurkan kota bintang yang hancur ini. Murong Yu melotot padanya, lalu bergegas menyusul. Namun, pikirannya mirip dengan Lolita kecil. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia hanya akan memukulnya dengan pukulan tanpa konspirasi apapun. Rumah besar Bi Yixian tidak berada di rumah penguasa kota, tetapi di timur kota. Sangat mewah, sebanding dengan rumah penguasa kota. Setelah memasuki aula, Murong Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa terkejut. Potret digantung di kedua sisi aula. Potret-potret ini bukanlah artefak pengorbanan, juga bukan hiasan yang digantung di rumah-rumah orang biasa. Semua potret ini adalah potret orang. Aku bisa melihat bahwa hanya ada lebih dari 100 potret diriku di aula. Semuanya adalah wanita cantik dengan penampilan yang memukau. Namun, Murong Yu dan yang lainnya segera menemukannya. Potret wanita cantik ini hanya menempati 1/10 dari semua potret di aula, atau bahkan kurang dari 1/10. Sisanya adalah potret pria. Setiap potret adalah pria yang cantik. Melihat pemandangan ini, wajah Murong Yu dan yang lainnya menjadi gelap, dan perasaan aneh memenuhi hati mereka. Bagaimana mungkin seseorang menggantung begitu banyak potret di lobi mereka? Selain itu, Bi Yixian adalah seorang pria, jika dia hanya menggantung potret wanita cantik, tetapi ada begitu banyak potret pria. Apakah potret-potret ini dilukis oleh orang sungguhan? Apakah kamu sudah melihat semuanya? Lan Qir bertanya dengan lugas. Bi Yixian hanya tersenyum, tidak menjawab perkataan Lan Qir, sebaliknya menoleh ke arah Murong Yu dan tersenyum, "Saudara Murong, bagaimana dengan potret-potretku ini? Semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik, dan aku melukisnya sendiri. Tidak ada yang terjadi secara normal. Aku datang ke sini untuk mengagumi potret-potret ini pada saat itu. Melihat potret-potret ini dapat membuatku tenang." Melihat ekspresi terkejut dari Murong Yu dan yang lainnya, Bi Yixian memperkenalkannya dengan sangat bangga. Namun, hati Murong Yu terasa dingin. Seorang pria menatap potret-potret beberapa pria. Hobi mesum macam apa ini? Apakah ini benar-benar sebagus Long Yang? Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa dingin. Semuanya, tunggulah sebentar di sini untuk mengagumi pria tampan dan wanita cantik ini. Aku akan turun untuk menyiapkan tempat bagi kalian, dan pergi untuk sementara waktu. Bi Yixian menyalakan rempah-rempah seperti kayu cendana dan pensiun dan pergi. Aozu, datang. Saat meninggalkan aula, Bi Yixian memancarkan cahaya yang tidak dapat dijelaskan di matanya, lalu dengan cepat pergi. Tiba-tiba, seluruh aula dibanjiri oleh aroma samar. Itu seharusnya bukan hal yang ajaib, kan? Awalnya, Murong Yu sedikit waspada, tetapi kemudian menemukan bahwa aroma ini hanyalah lelucon biasa dan melepaskan pikirannya. Murong Yu tidak tertarik pada potret wanita cantik itu. Sedangkan untuk potret pria tampan, dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, wanita Yu Mengqing mengagumi potret pria tampan dengan senang hati. Segera setelah Bi Yixian pergi, seseorang datang membawa teh. Namun,
Bi Ixian sudah lama tidak melihatnya. Setelah waktu yang lama, Murong Yu merasa sedikit haus, dan tanpa sadar menyesap tehnya. Tidak tahu apa yang terjadi, Yu Mengqing dan yang lainnya juga sama. Hah, ada apa? Kekuatanku sepertinya hilang. Tiba-tiba, si Tusuan berseru. Ekspresi semua orang berubah tanpa sadar, dan kemudian Yu Mengqing juga berseru, kekuatanku tampaknya telah menghilang, sekarang aku seperti manusia biasa. Suara Yu Mengqing belum turun, Mu Liyue, Lan Kr, Wen Yi dan yang lainnya semuanya berubah kecuali Murong Yu. Kekuatan mereka telah menghilang. Dengan suara, Bang, Lolita kecil, yang telah membawa kapak raksasa sepanjang waktu, tidak dapat lagi memegang kapak raksasa setelah dia kehilangan kekuatannya. Kapak itu benar-benar jatuh langsung ke tanah, menghancurkan lubang besar di lantai aula. Hati Murong Yu tergerak, dan wajahnya sedikit berubah ketika dia hendak berbicara, dan kekuatannya juga menghilang. Itu pasti hantu Bi Ixian. Semua orang sedikit panik dan sedikit marah. Murong Yu tidak panik, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi dia melihat bahwa kekuatannya masih ada di tubuhnya, Meridian, dan orang bijak. Tetapi tampaknya itu dipenjara oleh sesuatu, dan sebenarnya tidak mungkin untuk beredar. Murong Yu mencoba memobilisasi kekuatan ini, tetapi tetap tidak berhasil. Bi Ixian, wajah Murong Yu gelap, dengan beberapa gigi terkatup. Ketika dia memasuki aula ini, dia sudah memeriksa dengan cermat, apakah itu rempah-rempah atau teh, sama sekali tidak ada masalah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Tetapi yang pasti adalah bahwa itu pasti tangan Bi Ixian. Kapal itu terbalik di selokan. Murong Yu merasa sedikit tidak berdaya, tetapi lebih marah. Namun, semakin marah dia, semakin tenang dia. Pikiran mulai mengomunikasikan kekuatan kehidupan. Pada saat ini, sesosok muncul di pintu masuk aula dan berjalan masuk perlahan. Semuanya, apakah tehnya terasa enak? Bi Ixian melirik semua orang dengan senyum di wajahnya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Murong Yu. Matanya penuh dengan warna yang mengamuk. Tunggu, masih ada sedikit asteris-asteris di mata Bi Ixian. Pada saat ini, Bi Ixian berbeda dari Bi Ixian yang ramah yang sebelumnya pernah ditemuinya di restoran. Meskipun ada senyum di wajahnya saat ini, tidak ada ketampanan seperti itu untuk waktu yang lama, dan beberapa hanya asteris-asteris. Dan dia menargetkan Murong Yu. Saat mereka melihatnya, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Dan mata Yu Mengqing dan yang lainnya melemparkan desir ke wajah Murong Yu. Sepertinya Bi Ixian benar-benar yang terbaik di Longyang. Ketika semuanya berakhir, krisan suami tidak akan diawetkan. Pada saat ini, yang muncul di benak istri-istri Murong Yu bukanlah kemarahan, atau tindakan balasan apapun, tetapi ide yang agak tidak masuk akal ini muncul pada saat yang sama. Dan segera mereka tercengang oleh pikiran mereka sendiri. Saat berikutnya, mereka semua menatap Murong Yu dengan mata simpatik, dan bahkan ada adegan Murong Yu diperkosa dalam pikiran mereka. Merasakan tatapan mata para gadis itu, wajah Murong Yu menjadi hitam. Apakah ini karena dia tidak adil kepada istrinya? Gadis-gadis kecil ini, setelah mereka keluar dari masalah, mereka harus mengajari mereka dengan keras. Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi dia melihat ke arah Bi Ixian yang berjalan perlahan. Haha, sepertinya semua orang tahu tujuanku. Semua orang pasti bertanya-tanya apa yang terjadi dengan potret-potret yang tergantung di aula ini. Sekarang aku tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa pria-pria dalam potret-potret ini adalah di antara orang-orang yang telah kuambil. Orang-orang yang paling menonjol. Potret-potret mereka muncul di sini setiap kali aku berada di sana. Dan segera, potretmu yang dibuat oleh Murong Yu akan digantung di aulaku. Bukankah itu mengejutkan? Tampaknya mengetahui bahwa Murong Yu dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan, Bi Ixian berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, wajah para wanita sedikit berubah, dan mereka merasa sedikit mual. Karena sebelumnya, mereka semua mengomentari potret-potret pria tampan. Tetapi sekarang diketahui bahwa orang-orang ini telah dikunjungi oleh Bi Ixian, dan tiba-tiba itu sedikit menakutkan. Bisakah kalian membiarkan mereka pergi? Murong Yu berdiri, menatap Bi Ixian dengan ekspresi cemberut. Seolah-olah dia tahu nasibnya, dia tidak meminta untuk melepaskannya. Bi Ixian menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, meskipun aku tidak tertarik pada mereka. Tetapi mereka semua tahu rahasiaku. Apakah menurutmu aku bisa melepaskan mereka?